Oke, baik. Terima kasih. Ya, sedikit menyampaikan tentang satu mata kuliah sistem informasi kesehatan, atau saya mengambil satu konteks informatics, tapi pada konteks untuk surveillance penyakit. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang informatika kesehatan atau sistem informasi kesehatan itu ininya cukup luas ya. Jadi konteksnya itu bisa mulai dari biomolekuler sampai imaging, clinical informatics sampai public health informatics. Nah, nanti yang akan dipelajari dalam konteks mata kuliah ini adalah health informatics, atau lebih ke arah bagaimana pelayanan di level individu dan juga bagaimana nanti kepentingannya untuk kesehatan masyarakat. Nah, tentunya banyak kalau di dalam health informatics itu bisa sangat luas sekali ya, karena ini merupakan disiplin ilmu yang cross cutting dengan disiplin ilmu yang lain. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan konteks dari sistem kesehatan menurut WHO, maka sistem informasi kesehatan itu kayak semacam yang menjembatani antara apa yang sudah dilakukan di dalam konteks sistem kesehatan, lalu kemudian digunakan untuk nanti bisa dijadikan evidence bagi pengambilan keputusan, yang itu levelnya bisa sangat individu sampai yang levelnya sangat manajemen. Nah, karena saking luasnya ini, kalau kita kembali ke konteksnya di puskesmas ya, ini saya ambil contoh di puskesmas. Itu kegiatan-kegiatannya bisa mulai dari pelayanan kesehatan yang sifatnya individu, pelayanan atau istilahnya itu kalau di tempat kita itu adalah upaya kesehatan personal, atau ada juga yang upaya kesehatan yang berbasis pada masyarakat, yang itu lebih konteksnya itu populasi, kesehatan populasi. Nah, karena saking luasnya ini, maka nanti di dalam konteks mata kuliah atau course elektif ini, saya mengambil satu skenario. Jadi skenarionya itu saat ini kita lagi ada pandemi COVID-19, sebenarnya masuknya itu ke arah sistem surveillance atau disease surveillance. Nah, inilah yang nanti akan menjadi konteks selama mempelajari sistem informasi kesehatan. Mulai dari bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung public health surveillance atau nanti disease surveillance spesifiknya. Lalu bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu nanti dipakai juga untuk mengolah data, menganalisis, dan kemudian untuk melakukan monitoring dari konteks public health surveillance yang akan kita pelajari. Tentunya tidak semua nanti akan bisa di cover, karena kembali lagi bahwa ini konteksnya cukup luas. Tetapi pintu masuknya itu adalah dari sistem surveillance ya. Jadi disease surveillance. Mulai dari memperkenalkan framework dari public health surveillance, kemudian kita mengambil contoh workflow-nya dari surveillance COVID-19, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu bisa digunakan untuk melakukan case registration, contact tracing, lalu kemudian ada interoperabilitas dengan sistem informasi yang ada di fasilitas kesehatan, kemudian data-data yang sudah terkumpul itu kemudian diolah, dianalisis, dan kemudian digunakan untuk decision making. Jadi ini satu mata kuliah ini berurutan ya, berurutan yang itu tidak bisa dipisahkan dari awal sampai akhir, sehingga outputnya itu adalah sebuah sistem informasi untuk surveillance penyakit. Nah, penyakitnya itu bisa macam-macam, nanti bisa kaitannya dengan COVID-19, bisa kaitannya dengan malaria, HIV, TB, dan seterusnya. Tetapi kalau kita kembali ke teorinya tadi, itu kombinasi antara clinical sama public health informatics. Dan metode yang delivery-nya adalah masih ada sinkronus, karena ini kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kayak semacam ada keterampilan ya menggunakan satu aplikasi. Kemudian beberapa kita kombinasi dengan asinkronus, baik itu video, referensi ya, sama guideline, dan guideline yang akan kita pakai juga guideline yang dari Kementerian Kesehatan yang formal yang sudah dipakai selama ini. Kemudian tentunya akan ada interaktif quiz, dan kalau nanti mahasiswanya banyak,
yang mendaftar di sini mungkin lebih enak kalau menggunakan group assignments ya. Kalau sedikit barangkali individual assignments. Nah, ini akan sangat tergantung dari berapa banyak mahasiswa, lalu kemudian berapa banyak tutor yang nanti akan bisa saya akomodasi dalam menjalankan course ini. Saya kira itu nanti self registration tadi sudah disampaikan Dr. Yanuar. Terus kemudian ada join di WA group. Saat ini komunikasinya satu arah, jadi hanya bisa saya yang mengirimkan ke grup ini karena ini belum mulai ya. Jadi kita masih menunggu sampai berapa banyak pesertanya ditutup, lalu kemudian baru akan kita mulai. Bahasanya tentunya bahasa Indonesia, tidak ada prasyarat untuk mengikuti course ini. Prinsipnya nanti kita mengikuti course ini mulai dari awal sampai akhir. Demikian saya kira Dr. Yanuar, saya kembalikan. Terima kasih.